keuangan terhadap sustainable growth rates ya pada perusahaan properti real estate. Oke, kepada Anissa sudah siap ya? Sudah, Oke. Pak. Sekarang oke. Jadi sebelum dimulai mungkin nanti presentasi dulu ya. Saya kasih kesempatan juga untuk berdoa dulu ya supaya lancar, tidak grogi ya. Silakan. Udah, Pak. Amin, amin, amin. Oke. Kalau sudah ada yang kurang pembukaannya, Bu Asri cukup ya informasinya. Mana Bu Asri? Cukup ya? Gimana Pak Sparta pembimbing nggak apa-apa lah. Dia ada perlu dulu kali. Oke, bisa. Saya belum izin juga nih mulai presentasi atau tidaknya. Pak Sparta belum ada. Iya, Pak. Bu Asri, udah monitor? Udah saya standby. Silahkan bisa dimulai, Nisa. Oh. Iya, saya mulai. Iya ya, kalau Pak Sparta kan pembimbing ya, udah tahu lah ya. Iya, betul. Ya, silakan Anissa. Lagi ya, silakan Iya, Nisa. Ya. Terima kasih Bu Asri dan Pak Komar. Mohon izin ya Pak untuk share screen. Silakan. Sudah terlihat, Pak? Belum, udah. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Besar ya. Ini udah, Pak. Waalaikumsalam. Sudah di slide lagi proses. Ya. Di saya ya. Ya. Oh iya. Ini saya mulai aja, Pak. Sudah belum, Pak? Mulai aja. Oh, ya. Sudah nampak. Silakan dimulai, Nisa. Ya, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Komar dan Bu Asri selaku dosen penguji saya, dan juga kepada Pak Sparta selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sehingga saya dapat mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan terhadap Sustainable Growth Rate pada perusahaan sektor properti dan real estate di BI sebelum dan masa pandemi COVID-19. Untuk bab 1 pendahuluan, terdapat latar belakang dilihat dari historical performance sektor properti dan real estate pada 5 tahun pertama sebelum pandemi COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dikarenakan berkembangnya perusahaan pada sektor properti dan real estate di Indonesia disertai banyaknya investor yang berminat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Berbanding terbalik setelah ada pandemi COVID-19 membuat sektor real estate dan properti mengalami penurunan kinerja keuangan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Contohnya, ada 2 perusahaan yang mengalami rugi, yaitu BSD dan ASRI di tahun 2020. Selanjutnya, ada research gap dari penelitian ini pada variabel likuiditas dengan proxy current ratio pada penelitian Hartono dan Utami tahun 2016 berpengaruh positif berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari A. Wahyu Saputro dan A. Purwanto pada tahun 2013 yang menghasilkan berpengaruh negatif. Untuk variabel profitabilitas dengan proxy return on asset pada penelitian Nasrullah Amozes pada tahun 2011 berpengaruh positif berbanding terbalik dengan penelitian A. Wahyu Saputro dan A. Purwanto di tahun 2013 yang menghasilkan berpengaruh negatif signifikan. Untuk aktivitas atau dengan proxy total asset turnover pada penelitian Nasim dan Irnama tahun 2015 menghasilkan berpengaruh positif berbanding terbalik dengan A. Parmanto dan Murtini di tahun 2014 yang menghasilkan berpengaruh negatif signifikan. Selanjutnya ada landasan teori.
Pada penelitian ini menggunakan grand teori yaitu signaling teori. Untuk variabel independennya sendiri, yang pertama rasio likuiditas dengan proxy current ratio, variabel kedua yaitu rasio profitabilitas dengan proxy return on asset, variabel ketiga yaitu rasio aktivitas dengan proxy total asset turnover, dan variabel dummy yaitu pandemi COVID-19. Untuk variabel dependennya menggunakan sustainable growth rate. Pada penelitian ini terdapat dua variabel kontrol, yaitu firm size dan leverage. Di sini ada kerangka pemikiran yang menghasilkan 4 hipotesis. Hipotesis pertama, likuiditas berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Hipotesis ketiga, aktivitas berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Hipotesis keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sustainable growth rate. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Objek penelitian ini perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Untuk populasinya dalam penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling. Selanjutnya terdapat kriteria sampel. Untuk kriteria sampel penelitian pertama, terdapat jumlah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020 berjumlah 42. Dieliminasi dengan 4 perusahaan, ada 4 perusahaan yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap pada laporan tahunan, sehingga jumlah perusahaan 38 dikali 5 tahun penelitian dengan jadinya total sampelnya 190. Dikurangi dengan data outlier 24, sehingga total observasi setelah outlier 166. Untuk kriteria sampel penelitian kedua, jumlah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2020 berjumlah 42, dieliminasi dengan 4 perusahaan yang tidak mencantumkan informasi secara lengkap pada laporan tahunan, sehingga jumlah perusahaannya 38 perusahaan dikali 2 tahun penelitian, totalnya 76 dengan dikurangi data outlier 14, total observasi setelah outlier 62 untuk penelitian kedua. Untuk pengukuran operasionalnya, pada variabel dependennya menggunakan sustainable growth rate dengan rumus retention rate dikali ROE dibagi 1 dikurang dalam kurung retention rate dikali ROE. Untuk variabel independennya, yang pertama rasio likuiditas dengan proxy current ratio dirumuskan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas dengan proxy return on asset dirumuskan dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Untuk rasio yang ketiga yaitu aktivitas dengan proxy total asset turnover dirumuskan penjualan dibagi total aktiva. Pada penelitian ini juga menggunakan variabel dummy yaitu pandemi COVID-19, 1 sama dengan masa pandemi COVID-19, 0 sama dengan sebelum pandemi COVID-19, firm size atau kontrol sama dengan log natural dalam kurung total aktiva, dan leverage dengan proxy debt equity ratio dirumuskan total hutang dibagi total equity. Untuk model penelitian, pada persamaan penelitian 1 ini menggunakan tahun 2016 sampai dengan 2020 tanpa variabel dummy atau pandemi COVID-19. Sedangkan pada persamaan penelitian kedua menggunakan tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan variabel pandemi COVID-19. Selanjutnya, teknik pengolahan data dan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, juga menggunakan analisis data panel yang terdiri dari uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier. Terdapat juga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan koefisien determinasi dan uji T atau parsial. Selanjutnya, bab 4, analisis dan pembahasan. Untuk analisis statistik deskriptifnya, di sini min lebih besar dari standar deviasi, berarti datanya bervariasi. Berbanding terbalik, jika min lebih kecil dari standar deviasi, berarti datanya tidak bervariasi atau tidak cukup baik mewakili populasi. Pada persamaan penelitian 1, untuk SGR, CR, dan ROA, min-nya itu lebih kecil dari standar deviasi, berarti datanya tidak bervariasi. Sedangkan untuk total asset turnover, firm size, dan leverage, datanya bervariasi dan cukup mewakili populasi. Untuk persamaan penelitian keduanya, untuk SGR dan
CR dan DAMI datanya tidak bervariasi atau tidak cukup mewakili populasi. Untuk ROA, TATO, dan firm size dan life itu datanya bervariasi dan cukup baik. Untuk SGR, nilai maksimumnya terdapat pada PT Pura Delta Lestari tahun 2020, minimumnya terdapat pada PT Lipo Karawaci tahun 2020. Untuk current ratio terdapat pada PT Pura Delta Lestari 2019, dan untuk minimumnya terdapat pada PT Duta Anggada 2020. Untuk ROA, PT Pura Delta Lestari 2020 untuk nilai maksimum, untuk nilai minimumnya terdapat pada PT Lipo Karawaci 2020. Untuk TATO, PT Pura Delta Lestari 2020 untuk nilai maksimum, untuk minimumnya PT Greenwood Sejahtera 2020. Untuk size, terdapat pada PT Bumi Serpong Damai 2020 nilai maksimumnya, untuk nilai minimumnya terdapat pada PT Metro Realty 2020, dan leverage-nya pada PT PP Property 2020. Untuk minimum PT Plaza Indonesia Realty 2019. Untuk persamaan penelitian kedua, untuk nilai maksimumnya terdapat pada PT Pakuwon Jati 2019, untuk minimumnya terdapat pada PT Lipo Karawaci 2020. Untuk current rasionya terdapat pada PT Bekasi Asri Pemula, dan untuk nilai minimumnya terdapat pada PT Duta Anggada Realty 2019. Untuk ROA terdapat pada PT Pakuwon Jati 2019, dan untuk nilai minimumnya terdapat pada PT Lipo Karawaci 2020. Untuk TATO terdapat pada PT Metro Realty 2020, dan untuk nilai minimumnya terdapat PT Greenwood Sejahtera 2020. Untuk firm size terdapat pada PT Bumi Serpong Damai tahun 2020, dan untuk nilai minimumnya terdapat PT Metro Realty 2020. Untuk leverage yang terakhir, nilai maksimumnya terdapat pada PT Property 2020, dan nilai minimumnya terdapat pada PT Plaza Indonesia tahun 2019. Untuk analisis regresi data panel, di persamaan penelitian pertama, untuk uji Chow-nya, di sini probabilitasnya 0,00, sehingga selanjutnya untuk uji Houseman yang dengan probabilitas 0,002 dapat dilihat di sini kurang dari 0,65, sehingga pada persamaan penelitian pertama menggunakan fixed effect model. Selanjutnya untuk persamaan penelitian kedua, uji Chow-nya ini probabilitasnya 0,002, sehingga dilanjutkan untuk uji Houseman, probabilitasnya 0,1891. Di sini menunjukkan probabilitasnya lebih besar dari 0,05, sehingga dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier, dan dapat dilihat di sini di uji Lagrange multiplier-nya berspagannya 0,7569, sehingga pada persamaan penelitian kedua menggunakan common effect model. Untuk uji normalitas sendiri, ini untuk menguji apakah data tersebut terdistribusi normal. Untuk persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2, di sini berarti terdistribusi normal karena probabilitasnya di atas 0,05. Untuk uji multikolinearitas ini untuk menguji hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Terdapat di persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2. Di sini angkanya di bawah 0,80, sehingga terbebas dari uji multikol. Untuk uji heterokedastisitas, di sini uji hetero itu untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pada probabilitasnya persamaan penelitian 1 dan persamaan penelitian 2, di sini lebih dari 0,05, sehingga datanya tidak terkena uji hetero. Untuk uji autokorelasinya pada persamaan penelitian 1, Durbin Watson-nya 1,8746. Di sini berarti Durbin Watson-nya itu di antara DU dan 4 dikurang DU, sehingga terbebas dari uji autokol. Dan juga persamaan penelitian 2 sama, di sini Durbin Watson-nya 2,0345 di antara DU dan 4 dikurang DU, sehingga pada persamaan penelitian 2 juga terbebas dari uji autokorelasi.
Untuk analisis persamaan penelitian, pada current ratio tidak berpengaruh, probabilitasnya 0,8429, untuk ROA-nya berpengaruh positif dengan probabilitas 0,000, untuk tatonya berpengaruh positif dengan probabilitas 0,000, untuk variabel kontrolnya size dan leverage, untuk size tidak berpengaruh, probabilitasnya 0,0674, untuk leverage-nya berpengaruh positif dengan probabilitas 0,0049. Adjusted R-square-nya pada persamaan penelitian 1 0,985726, berarti 98,57% menunjukkan bahwa variabel dependennya dijelaskan oleh variabel independen dengan baik. Untuk persamaan penelitian kedua, current rasionya tidak berpengaruh, sama dengan persamaan penelitian 1, dengan probabilitas 0,8399, untuk ROA-nya berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate dengan probabilitas 0,000, untuk tato berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate dengan probabilitas 0,000. Untuk variabel dummy-nya atau pandemi COVID-19 tidak berpengaruh dengan probabilitas 0,5794. Size dan leverage, variabel kontrolnya yang size berpengaruh positif dengan probabilitas 0,197 dan leverage-nya tidak berpengaruh dengan probabilitas 0,1651. Untuk adjusted R-square pada persamaan penelitian kedua 0,9861, berarti 98,61%-nya ini mewakili dapat menjelaskan variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variabel independen secara luas. Selanjutnya, implikasi manajerial ini dalam penelitian ini yang berpengaruh, yang hipotesisnya diterima ada dua. Yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Hal ini mengindikasikan semakin meningkat ROA yang disebabkan oleh peningkatan laba, lalu laba tersebut dialokasikan ke laba ditahan untuk meningkatkan kekayaan bersih perusahaan. Kenaikan laba ditahan tersebut dapat meningkatkan sustainable growth rate. Yang kedua, aktivitas dengan proxy total asset turnover berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi tato, maka akan menjadi sinyal baik dari perusahaan untuk investor karena perusahaan mampu mendapatkan laba yang tinggi ketika rasio aktivitasnya tinggi. Sustainable growth rate yang tinggi akan menjadi sinyal baik atau good news bagi stakeholder. Sebaliknya, apabila sustainable growth rate rendah akibat laba yang rendah atau hutang yang lebih tinggi dibandingkan asetnya, maka hal ini akan menjadi sinyal negatif atau bad news. Untuk bab 5 penutupnya, dalam penelitian ini memiliki 3 keterbatasan. Yang pertama, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan pandemi COVID-19. Terdapat juga variabel kontrol yaitu firm size dan leverage. Yang kedua, objek dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, penelitian ini hanya meneliti satu sektor saja, yaitu sektor properti dan real estate di Indonesia, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sampel dan populasi negara selain Indonesia, seperti negara ASEAN, sehingga diharapkan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. Untuk sarannya, pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas perusahaan yang digunakan sebagai objek, sehingga hasil dari penelitian dapat digunakan pada perusahaan lainnya, dan hal ini agar sampel dapat menggambarkan kondisi perusahaan di bursa dengan lebih baik. Saran yang kedua, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan memodifikasi kembali penelitian terdahulu dengan menggunakan model sustainable growth rate yang lain, sehingga hasilnya dapat dibandingkan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anissa, Iya, Pak. minum dulu. Presentasinya ngebut banget gitu ya, capek. Maaf. yang balap lari gitu kan. Pak Komar, saya dengarnya aus ya, saya dengar aus Pak, minum dulu. Maaf. Iya, silakan Pak. Ya, Bu Asri, saya dulu kali ya. Saya sih sedikit lah ya. Nanti Bu Asri yang baik. Ya,
yang pertama mungkin kita konfirmasi dulu ya masukan waktu sempro apa sudah ini diimplementasikan, sudah dikoreksi apa saja Sudah, yang Pak. dari saya dan dari Bu Asri apa aja yang Kalau dari Bu dari Asri Bu, apa, dari saya apa. iya baik Pak. Kalau untuk dari Pak Komar sendiri disarankan untuk menggunakan buku fundamentalnya itu 10 tahun ya, jangan 10 tahun. Terus juga tapi itu katanya Pak Sparta nggak apa-apa ya Pak kalau fundamental. Kan ini karena untuk sustainable karena sustainable growth rate-nya ini saya menggunakan modelnya Higgins di tahun 1992 Pak. Ya nggak apa Pak. Karena terus untuk perbaikan yang lain itu lebih ke latar belakang sih Pak untuk penulisannya. Itu udah saya perbaiki. Saya ubah penulisannya. Terus juga kalau untuk dari Bu Asri itu menyarankan untuk variabel likuiditasnya itu berpengaruh saja. Tapi saya udah nanya ke Bu Asri, katanya mengikuti dari hasil penelitian. Jadi saya tetap berpengaruh positif. Dan juga saran dari Bu Asri itu untuk jurnalnya itu dimasukkan jurnal yang property real estate tentang sustainable growth rate juga, tapi saya sudah mencari di jurnal internasional maupun nasional, belum menemukan jurnal yang sektor property real estate-nya. Dan juga saran dari Bu Astri itu untuk diubah daftar pustakanya, sudah saya edit, sudah saya perbaiki. Itu sih Pak, untuk perbaikan sempronya. Oh, ya. Bagus dong. Kalau gitu selesai dong ya sidangnya ya. Oke, ini kan skripsi ya, jadi apa namanya antara bab dengan bab itu saling berkaitan nih. Walaupun ada pendapat bahwa kalau udah di sidang skripsi tidak perlu ada lagi koreksi atau apa pertanyaan antara bab 1 sampai 3. Tapi ini kan yang skripsi itu merupakan benang merah dari mulai judul sampai bab 5 ya. Jadi tidak terpenggal-penggal gitu ya, jadi ada alurnya gitu ya, jadi enak dilihatnya. Nah untuk itu tadi koreksinya sudah ya, kalau sudah saya belum lihat itu ada ketinggalan kali ya, abstraksinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya saya nggak lihat tuh. Oh iya belum Pak, abstrak yang bahasa Inggrisnya, nanti saya akan revisi Pak. Saya masukin. Oh gitu ya. Kalau gitu di apa sidangnya disambung besok atau ya, khusus untuk abstraksi. Aduh. Iya. aduh ya. Oke. Nah itu ya tolong dicatat ya bahasa Inggris nanti. Oke. Iya bahasa Inggris. Terus apa lagi catatan saya di sini? Oke, terus ya tadi yang secara asli juga ya, emang referensi untuk propertinya ya, misalnya untuk yang membedakan dengan peneliti terdahulu itu mengenai apa, mengenai perusahaan apa? Kalau penelitian terdahulu itu lebih ke penelitian terdahulunya itu lebih ke inian sih Pak, keuangan, sektor keuangan. Makanya saya bedanya penelitian terdahulu sama yang penelitian saya ini, kalau saya pakai sektor properti dan real estate. Kalau penelitian terdahulunya kebanyakan sektor keuangan, sektor manufaktur gitu Pak. Nah, terus untuk mengetahui ada perbedaannya itu di mana bedanya? Oh iya, kalau kan penelitian saya menggunakan variabel kontrol yaitu firm size dan leverage juga. Iya. Kalau jurnal property real estate-nya yang mengenai sustainable growth rate saya belum menemukan Pak. Apa saya cari lagi gitu ya Pak? Yang sektor properti ya? Ya maksud saya gini, itu kan yang bisa membedakan dengan penulis terdahulu itu ya bukan gap analysis yang di bab 2 ya, biasanya di bab 1
untuk menunjukkan ya bab 1. bahwa seolah-olah ya kita ini orisinalitas ya, belum pernah orang meneliti dengan judul yang sama lah ya, berbeda, walaupun sama mungkin isinya berbeda, Iya. yang penting bedanya di mana kan gitu ya. Nah, tapi sebaiknya perusahaannya yang sama gitu, yang bagusnya ya. Nah, tapi kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa lah itu ya. Jadi itu ya. Terus itu perbedaan dengan penulis terdahulu. Oke. Ya, tadi itu sudah dibahas ya mengenai apa untuk referensinya yang kurang, yang real estate-nya ya. Terus juga di awal ya, di awal pendahuluan ya, itu kan makin apa katanya bertumbuh ya untuk propertinya situ. Tapi data tumbuhnya itu ya, kalau di grafiknya kan grafik perbandingan itu ya, tapi alasan tumbuhnya itu referensinya ya, itu diambil dari mana gitu ya, sumbernya. Oh iya Pak. Ya. Iya Pak, sumber dari mana ya, seperti gitu ya. Itu dari Bursa Efek Indonesia Pak. Oh yang itu yang grafik, yang awal-awal itu loh. Iya. Iya. Yang ini dari Bursa Efek Indonesia. Dari mana sumbernya? Ini ya Pak. Ini dari Bursa Efek Indonesia. Sama, sama. Ya oke. Oke, yang awal kalimat maksud saya. Oh iya. Oke, dari awal saya dulu ya. Iya. Dari saya ya awal kalimat ya. Oke. Dari saya itu dulu, nanti menyusul ya kalau ada karena baru pagi saya lihat ininya. Bu Asri mungkin silakan Bu lanjut. Baik Pak. Ya, Pak Komar, makasih banyak Pak. Ya. Dari saya mungkin terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang kamu punya, silahkan dijelaskan dengan bahasa kamu secara singkat. Kemudian novelty atau kebaruan dari penelitian yang kamu lakukan ini apa? Jadi saya rumusan masalah yang pertama itu, apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap sustainable growth rate pada perusahaan sektor properti dan real estate. Ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu hipotesisnya juga sama, berpengaruh positif. Dan juga untuk rumusan masalah yang kedua, apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap sustainable growth rate pada perusahaan sektor properti dan real estate. Jangan lupa itu ya. Iya Bu. Oke. Iya lanjutin aja. Untuk yang ketiga, rumusan masalahnya, apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap sustainable growth rate pada perusahaan sektor properti dan real estate. Dan juga yang keempat, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sustainable growth rate pada perusahaan sektor properti dan real estate. Kenapa saya lebih ke berpengaruh positifnya? Karena sustainable growth rate, kalau sustainable growth rate-nya tinggi itu cenderung akan memiliki kelayakan pendanaan yang baik untuk perusahaan, Bu. Jadi saya mengambil rumusan masalahnya seperti itu. Begitu, Bu. Ya, jawaban dari rumusan masalah dan hipotesisnya disimpulkan. Oh iya, untuk hipotesisnya sendiri yang likuiditasnya itu HO-nya ditolak karena likuiditas tidak berpengaruh terhadap sustainable growth rate. Selanjutnya kalau profitabilitasnya itu berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate, Bu. Dan juga total asset turnover berpengaruh positif terhadap sustainable growth rate. Di sini kalau misalkan sustainable growth rate yang tinggi akan menjadi sinyal baik atau good news bagi stakeholder. Sebaliknya apabila sustainable growth rate-nya rendah, akibat laba yang rendah atau hutang yang lebih tinggi dibandingkan asetnya, maka hal ini akan menjadi sinyal negatif bagi bad news bagi stakeholder, Bu. Untuk bagi manajemen sendiri, sustainable growth rate ini berpengaruh atau bermanfaat juga karena kalau sustainable growth rate-nya tinggi, cenderung akan memiliki kelayakan pendanaan yang baik. Seperti itu, Bu.
Apakah sudah jelas, Bu? Atau ada yang belum jelas, Bu? Apakah ada variabel lain untuk yang rumusan masalah yang pertama kan tidak ada pengaruh ya? Apakah ada variabel-variabel lain yang mempengaruhi? Oh iya, kan saya ada variabel dummy dan variabel kontrol ya, Bu. Untuk variabel dummy-nya itu tidak berpengaruh karena alasannya itu tidak berpengaruh terhadap sustainable growth rate, Bu. Karena untuk pandemi sendiri, untuk properti dan real estate, dalam penelitian Dewi et al. 2021 menyatakan bahwa pada tahun 2020 harga properti real estate masih stabil seperti tahun sebelumnya karena memang tidak ada kenaikan harga pendukung dari pembuatan properti itu sendiri. Jadi kalau misalkan untuk properti real estate-nya sendiri itu tidak berpengaruh pandemi COVID. Tetapi untuk mungkin lebih ke penjualannya, Bu, berkurang sedikit, tetapi kalau untuk harganya masih sama, sehingga tidak berpengaruh, Bu. Kalau variabel kontrolnya, untuk size tidak berpengaruh, dan untuk leverage berpengaruh pada persamaan penelitian pertama. Untuk persamaan penelitian keduanya berpengaruh, untuk size berpengaruh, dan leverage-nya tidak berpengaruh, Bu. Itu untuk variabel kontrol. Baik, untuk datanya sendiri ya, Nisa ya. Berarti Iya, untuk regresinya, ROA, DAMI, semuanya. Oke, mungkin nanti bisa kamu jelaskan analisisnya lebih lanjut, karena kalau nanti saya kasih komen di skripsi kamu ada beberapa yang perlu ada penambahan penjelasan analisis ya, Nisa ya. Ya, baik, Bu. Kemudian novelty-nya Nisa, tolong dijelaskan novelty atau kebaruan penelitian kamu dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Silakan. Oke. Jadi saya jurnal acuannya itu dari penelitian Nasrullah Amozez di tahun 2011. Untuk variabelnya itu sama menggunakan current ratio, total asset turnover, dan ROA. Tetapi kalau untuk penelitian sebelumnya itu tidak menggunakan variabel kontrol seperti size dan leverage, juga tidak menggunakan variabel dummy atau pandemi COVID-19. Dan juga penelitian sebelumnya lebih ke untuk sektor keuangan. Kalau penelitian saya sektor properti dan real estate. Seperti itu, Bu, research gap-nya. Enggak, maksud saya kebaruan novelty yang diperoleh yang bisa tawarkan dan manfaat dari penelitian yang kamu laksanakan ini. Oh iya, Bu. Jadi ini terbarunya itu karena ada pandemi COVID-19 juga. Terus juga lebih kayak ini untuk penelitian terbaru di Indonesia yang properti real estate, karena saya belum menemukan sih, Bu, jurnal nasionalnya untuk sektor properti real estate ini yang sustainable growth rate. Terus juga kalau misalkan ini saya menggunakan variabel kontrol, size dan leverage itu, Bu. Oke, baik. Berarti kontribusi penelitian kamu adalah karena ini terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 ya, nggak ada yang lainnya. Misalkan adanya kalau lihat dari hasil analisis kamu mungkin memberikan kebaruan atau novelty dari segi mana nih ini loh untuk hasil penelitian kamu gitu loh, memberi masukan kepada perusahaan itu sendiri gitu ya. Oh iya. Itu maksud saya. Coba. Oh, untuk manajemennya, untuk bagi manajemen sendiri sih, ini sustainable growth rate ini untuk Nisa buka video, Nisa, buka videonya. Oh iya, Pak. Buka videonya. Videonya udah kebuka, Pak. Buka. Oh, sini udah dibuka ya. Terus ya. Jadi kalau untuk investor sendiri, mereka dapat melihat dan menilai seberapa besar kelayakan pendanaan pada sebuah perusahaan, salah satunya melalui sustainable growth rate. Dan kalau misalkan sustainable growth rate-nya tinggi, cenderung akan kelayakan pendanaan yang baik. Bagi para manajemen perusahaan yang menyusun strategi bagaimana cara meningkatkan aset perusahaan, total pendapatan, dan mengoptimalkan penggunaan aset, menjadi salah satu motivasi untuk menganalisis sustainable growth rate lebih dalam, sebab perusahaan yang besar akan semakin menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan memiliki sistem manajerial keuangan yang baik melalui analisis terhadap sustainable growth rate.
Oke, baik, terima kasih Nisa. Kemudian ada beberapa mungkin yang masih typo ya, nanti diperbaiki. Ya, terus nanti juga bahasa-bahasa yang disesuaikan dengan bahasa akademisi ya, kalau tadi saya sudah lihat. Dan terakhir terkait dengan daftar pustaka juga nanti dicek lagi kesesuaiannya untuk kan masih ada yang kapital gitu ya, mungkin karena langsung pakai Mendeley ya. Ya, coba direvisi dan perbaiki lagi, disesuaikan ya Nisa ya. Iya, mungkin itu sih dari saya cukup, Pak Sparta, Pak Komar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asri. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asri. Oke, sekarang ada beberapa yang perlu konfirmasi. IPK berapa sekarang? 3,5 Pak. Nisa? 3,5. 3,5. Iya Pak. Oke, bagus. Yang saya itu adalah grand theory signaling ini, ya signaling. Kenapa pakai grand theory itu? Apa kaitannya dengan skripsi? Kaitan. Jadi kalau misalkan saya menggunakan signaling teori ini karena kan signaling teori itu untuk informasi keuangan menjadi sinyal bagi investor maupun manajer perusahaan. Lebih kayak kalau misalkan seperti yang implikasi manajerial saya, sudah saya jelaskan bahwa pada implikasi manajerial itu di sini kayak misalkan sustainable growth rate yang tinggi akan menjadi sinyal baik atau good news bagi stakeholder sejalan dengan teori sinyal. Terus sebaliknya jika apabila sustainable growth rate-nya rendah akibat laba yang rendah atau hutang yang lebih tinggi dibandingkan asetnya, maka hal ini akan menjadi sinyal negatif atau bad news untuk stakeholder, Pak. Jadi saya menggunakan signaling teori. Untuk penelitian ini. Oke, bagus. Jurnal internasional ada berapa? Jurnal internasionalnya ada 6, Pak. Untuk jurnal nasionalnya ada 4. Jadi jumlahnya ada 10, Pak. Bapak. Terus ada jurnal dari apa tuh? India ya? Iya, dari India sama dari Irak ada, sama Nigeria juga ada, Pak. Ya. Kalau yang dari Irak itu yang Nasrullah. Sama nggak permasalahannya? Tapi judulnya sama nggak atau permasalahan yang diambil apa yang apa yang diambil dari literatur itu? Oh, kalau yang di Iran itu dia kan sama variabelnya kayak saya, current ratio dan ROA dan TATO. Tapi dia lebih ke untuk sektor keuangan, Pak. Kalau itu yang Amozes itu. Kalau yang Malaysia itu yang Rahim itu dia juga sama, tapi penelitiannya itu sampelnya 226 perusahaan, seluruh sektor kecuali sektor keuangan. Untuk variabel independennya sama SGR, variabel independennya juga dia bedanya cuma menggunakan debt ratio dan equity ratio. Untuk yang India itu yang Subaredi itu sama dependennya sustainable growth rate, independennya dia menggunakan ROE, dividend payout ratio, ROA dan debt equity ratio, Pak. Kalau Alayemi Ikon Toye itu dia di Nigeria sektor manufaktur. Untuk dependennya sustainable growth rate, independennya capital struktur, ROA, total asset turnover, dan cash generate atau CFR, dan juga dividend payout ratio, Pak. Itu. Yang pusakanya diambil dari jurnal-jurnal hasil karyanya dosen-dosen IBS. Ada, Pak. Baru Pak Sparta sih
ada 2 jurnal Pasparta. Nanti saya masukin jurnal Bu Bapak. Asri nggak ada belum? Belum. Oh, Bapak Saya siapa? Bapak Komar. Saya nggak ada. Belum. Kalau ada, Ya. kalau di searching juga paling-paling Asli, jadi ya. nulis kedua ya di BINUS. Oh. Kalau di BINUS langsung biasanya penguji itu jadi pembimbing nulis kedua. Gitu. Ya bisa juga jadi ke-1 tapi nggak terlalu ini. Oke, mungkin itu saja Pak Sparta, ada mau disampaikan atau Bu Asri sebelum ditutup? Dari saya sih cukup, nanti bisa dilihat dari komen yang revisian saya aja ya. Iya, baik Bu. Baik Bu Asri. Ya, oke. Oke, kalau gitu Pak Sparta sudah ya. Sidangnya kalau mau menambahin, tapi Pak Sparta sudah udah hafal ya. Ya tinggal kasih nilai aja. Tapi Pak Spartanya belum gabung lagi, Bay. Sebentar. Nanti kita off atau Pak Spartanya nyari-nyari. Iya. Dia ya, oke. Pak sudah selesai ya. Oke. Mbak saya nguji. Halo? Iya masih, Mbak. Iya. Assalamualaikum. Oke. Jadi terima kasih Pak Komar Bu Asri ya. Ini kesempatan lagi Pak Komar. Kesempatan saya ya. Terima kasih Pak Komar sama Bu Asri ya yang telah memberikan masukan cukup baik, Mbak Asri juga ya, sehingga masukan dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa memperbaiki skripsi Mbak Anissa ya, Anissa Fitriana Fajri ya. Mohon maaf tadi saya lupa karena Pak Tasri kabur sibuk. Iya Pak. Iya Anissa bimbingan saya lah, kan sering bertiap minggu bimbingan sama saya di Anissa ini. Dia rajin sekali nih Pak orangnya dan santun ya, baik sekali ya. Dan penelitiannya memang data dicari sendiri tuh selama bimbingan sama saya, data-data betul-betul direkap sendiri, diolah sendiri, nggak melalui orang lain tuh ya. Terus dan juga saja mengarahkan dan terutama seperti pertama kali datang ke saya itu apa yang bagus nih Pak, udah sustainable growth rate aja kan dulu Mbak Nisa minta saya ya apa bagusnya Pak, sustainable growth rate-nya karena ini aja yang gampang karena datanya gampang ya, terus jarang juga akuntansi bikin sustainable growth rate itu ya bisa, terus kaitkan juga dengan COVID supaya bisa kamu lihat kondisi real masyarakat sebelum setelah COVID itu bisa kamu analisis ya, dan nanti kamu pertimbangkanlah pertama-tama di Pak Komar sama Bu Asri ya, pertimbangkan lagi bukunya. Dan untuk itu itu aja Pak Komar, mungkin harusnya ke Mbak Anissa ini saya ada yang saya harus tanyakan, kan sudah tahu karena hampir tiap minggu saya ketemu Nisa secara online ya, dan orangnya rajin sekali, beriman orangnya. Terima kasih Pak Sparta atas bimbingannya. Banyak. Devita tolong diumpetin dulu. Berdoa ya. Oh iya. Anissa dulu nanti saya panggil ya. Iya. Makasih Bu Asri, Pak Komar, Pak Sparta dan Mbak Devita. Saya izin